Kendati menjadi salah satu lumbung kopi di Sumatera Utara, petani Sidikalang hingga kini tidak memproduksi kopi mereka menjadi bubuk. Rantai perdagangan hanya berakhir pada penjualan kopi ceri maupun kopi labu. Untuk konsumsi sehari-hari, mereka hanya mengolah kopi secara tradisional. Halo Ibu. Halo Ibu. Ya Pak, Kopinya Bu, berapa lama itu digoncengnya Bu? ini kadang Pak 2,4 jam, 2,5 jam boleh. Lama juga ya Bu ya, 2,5 jam ya Bu ya? Iya, Sendiri iya, Bu, Pak. muternya sendiri Bu? Ya ganti-gantian lah Pak. Kalau sendiri pegel gede sebelah ya Bu ya? Iya betul lah, kadang ada 3 orangnya Pak. Biasanya putarnya, digorengnya sampai berapa gelap Ibu di sini Ibu? Inilah Pak, kalau sampai hitam-hitam dia nggak enak, harusnya coklat Pak. Oh di sini malah coklat, karena orang banyak goreng hitam kan ya? Kadang kalau digoreng di kuali Pak hitam lah, kalau di sini enggak Pak. Oh. Makanya 2,4 jam lah waktu. Wah jadi pengen nyoba Bu, ada yang udah jadi Bu? Kopinya Bu? Ada Pak, Ada? yang udah jadi, ada. Aku coba boleh ya? Boleh. Penasaran, karena orang biasa Silakan, ya. goreng hitam, Ibu bilang kalau hitam nggak enak. Kita buktiin aja. Minum pun boleh, ada. Sebelum melanjutkan perjalanan saya berikutnya, tidak ada salahnya jika saya mencicipi kopi dari Desa Bangun ini. Itu langsung diolah di sini Pak. Belinya pun masyarakat di sini ke sini juga Pak. Oh jadi masyarakat sempat beli kopi dari sini ya Pak? Iya. Selamat sore Pak. Sore Bu, akhirnya ini Kita tunggu-tunggu. Pak. Terima kasih Bu. Inilah Pak. Ini saya lihat ya Bu ya. Ya silakan. Boleh Pak. Iya ya, warnanya tidak segelap biasanya ya. Iya, maunya coklat kopinya Pak, itu nggak hitam-hitam biar enak Pak rasanya. Ini emang ibu aja yang goreng coklat seperti ini atau di sekitar sini emang biasa coklat gini Bu warnanya? Ya biasanya kayak gitulah Pak, biar bagus, biar bisa dibeli orang. Kalau hitam Pak, kopinya nggak laku Kalau Pak. itu malah nggak laku. Nggak laku Iya, Pak. Oh, enak ya Bu ya. Boleh saya coba kopinya Bu? Boleh Pak. Mari, Pak, boleh sekalian, makan, silakan. Pak. Makasih, terima kasih. Tapi nggak pakai gula tuh Pak. Wah bagus Bu, saya malah Ya biasa nggak bagus. pakai Ini gula. kan Bu. obat ini Bu. Iya Pak ya. Seperti biasa perjalanan Kopi Story memberikan saya pengalaman yang menarik. Orang biasa menggoreng kopi sampai gelap, di sini orang tidak sampai gelap. Biasa orang menyajikan kopi dengan gula, di sini by defaultnya nggak pakai gula. Bapakku juga nggak bikin gula minum kopi. Oh. Bapakku iya. Dan Oleh tua. karena udah tradisi sudah Pak. tradisi ya. Iya di sini. Dan ini yang membuat paling tidak buat saya kopi Indonesia sedemikian kayanya. Nggak cuma kopinya, nggak cuma karakter rasanya, tapi mereka yang bekerja di baliknya dan mereka hidup dari kopi. Secangkir kopi panas dan keramat tamahan penduduk Desa Bangun menjadi penutup perjalanan saya di Sidikalang. Saya harus segera beranjak ke Medan. Masih ada hutang janji yang belum saya penuhi. Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini adalah rumah bagi eksportir-eksportir kopi besar. Salah satunya adalah Dodi, yang saya temui di Toba Samosir beberapa waktu lalu. Memulai usaha jual beli kopi pada tahun 2004, ini adalah kali kedua Dodi terjun ke bisnis kopi. Sebelumnya, pada tahun 1994, ia sempat merugi. Namun kini Dodi cukup percaya diri sesudah mengantongi pelanggan dari pasar Amerika, Jepang, dan Eropa. Dari Dodi, saya belajar informasi baru.
Buyer dari luar mengenal kopi dari Sumatera Utara sebagai kopi Mandailing. Padahal sebenarnya kopi-kopi tersebut berasal dari Lintong, Toba Samosir, Sidikalang, dan Takengon Aceh. Sementara kopi dari Mandailing sendiri telah lama punah. Dot, sebetulnya kalau dari sisi eksportir Mandailing itu apa sih Dot akhirnya? Ya kalau kita runut sejarah, Mandailing itu sebenarnya kan nama suku. Aha. Nama suku yang ada di Sumatera Utara. Biasanya di sebelah selatan dari Sumatera ini. Jadi karena mereka di sana itu pengembangan pertama Arabica, khususnya Mandailing. Terus memang masyarakat situ memang klan itu marga itu Mandailing. Jadi mereka membentuk satu Belanda membuat satu eksperimen perkebunan di sana. Oh, cuma kalau sekarang emang suku itu masih banyak mengekspor atau hanya sudah tinggal nama? Sepertinya nama. Tinggal nama ya. Sekarang udah tidak menunjukkan itu dari satu area tertentu ya. Artinya bisa dibilang dari Sumatera Utara bisa dilabel sebagai Mandailing. Ya, Karena saya baca malah dulu sempat ada satu periode agak parah kopi Sumatera dilabel Mandailing dari manapun dia berada. Kayak di Amerika Serikat ada yang bilang kayak gitu, betul. ya kan? Jadi artinya Mandailing ini bisa dibilang kalau saya yang punya opini itu di jajaran kaki bukit Barisan. Bukit Barisan. Itulah Mandailing. Mulai dari Tanah Gayo sampai ke Tanah Bata. Kopi-kopi yang telah diheling atau dikupas kulit tanduknya, kemudian dipisahkan dari kulit ari dan disortir. Setiap hari, 75 orang pekerja memisahkan kopi-kopi yang cacat, batu, ataupun ranting yang luput dari mesin sortasi. Pekerja yang seluruhnya perempuan ini setiap harinya mampu memisahkan 80 kg biji kopi. Nah, yang bagus-bagusnya di sini ya, Dot ya. Inilah dapurnya. Kunci kebagusan itu, kunci kualitas ada dari ibu-ibu ini bisa dibilang ya. Ya bisa dibilang mereka inilah. Makanya tipe kita ini yang seperti saya bilang sebelumnya, tipe old school itu ini. Oh. Artinya sekolah model lama. Kalau yang baru kan yang udah pakai belting. Pakai belting, pakai mesin. Jadi Lebih old mending school. ini lebih mendingnya pakai belt. Tergantung. Tergantung. Tapi kalau saya ini udah cukup saya rasa. Oke. Tapi ke depan kita lihat nanti. Kan dulu kalau nggak salah pernah ada kopi juara nih, The Blue Batak. Itu gimana ceritanya tuh? Sebenarnya maaf Adi salah, bukan Blue Batak, Raja Batak. Raja Batak, maaf banget ya. Pernah juara 3 di SCAE di Kolon tahun 2010 kalau nggak salah. Jadi itu kopi yang dipilih bukan berdasarkan dari mana, tapi berdasarkan apa yang dirasakan. Iya, based on cup. Dengan kopi hijaunya aja baunya kayak gini, penasaran hasil cuppingnya kayak apa nih? Boleh nyoba? Boleh. Ayo. Ayo. Mari kita cupping, buat mana? Sini aja yuk. Ya. Sebagian dari kopi ini baunya cakep banget tuh. Iya ya. Tapi ada satu yang baunya apa yang nggak tahu mesti ngomong apa nih. Ya, kita coba nanti. Nih di masa-masa kayak gini nih kopi dilihat jati dirinya, dinilai seberapa kelayakannya. Satu yang agak khawatir adalah kadang kopi yang baunya sangat menarik, seringkali ketika dicoba malah rasanya agak-agak datar. Satu yang deretan itu tuh, wah baunya jagoan banget. Semoga rasanya tidak mengecewakan.
kita coba. Karena ini yang dianggap spesial, belakangan deh. Kita mulai dari sini, Ayo. searah jarum jam. Ayo, takutnya yang spesial diminum nanti yang lain jadi berantakan. Seperti biasa yang kita lakukan adalah kita pecah dulu kerasnya, kita pecah lapisan atasnya. Tujuannya adalah saya pengen lihat aroma dari kopi yang ada seperti apa. Baru satu seruput aja kerasa nih bedanya antara Raja Batak sama grade 1 nih. Dan artinya sebenarnya Raja Batak adalah bisa dibilang hasil sortiran lidah terhadap grade 1 ya. Iya. Ini dipilih oleh lidah. Ya, lidah si customer kita Customer sendiri. ya? Ya. Jadi apabila kita membayangkan kopi, apakah ada ini bisa dibilang Mandailing? Mereka lebih membilangkannya lintong. 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 Oke. Jadi apabila kita karena nggak mungkin, artinya begini, saya potong sedikit. Lintong lebih berafiliasi dengan Batak tradisional daripada Mandailingnya. daripada Mandailing. Oke. Nah, apabila kita membayangkan rasa Mandailing seperti yang digambarkan orang-orang di website atau di mana dengan yang earthy, heavy body dan ini nggak kayak gitu. Dan jujur jauh lebih enak buat saya.